ngebul tipis itu sekitar 2 detik langsung. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pagi hari ini saya akan review singkat motor Yamaha Gear Ultima setelah pemakaian 5000 km. Jadi kita lihat dulu odometernya ya, 5170-an km. Kita akan lihat kondisinya setelah bawa jalan 5000 km itu seperti apa ya untuk motor ini. Alhamdulillah untuk motor ini belum pernah kenapa-napa, jatuh atau apapun ya. Jadi untuk body ini aman semua, enak, nggak ada yang renggang. Kemudian untuk di kelistrikan juga aman semua, nggak ada kendala sampai saat ini. Untuk di kaki-kaki juga aman, walaupun sok depan agak keras, itu nggak masalah ya. Kita bisa atur dari sisi angin bannya aja. Kalau kalian ada rezeki lebih bisa di downsize aja ya, di setel ulang untuk sok depannya supaya lebih empuk ya. Nah, untuk di bagian ban itu juga aman sampai saat ini ya. Untuk ban depan belakang aman, dalam artian belum pernah, alhamdulillah juga belum pernah kena paku atau apapun di jalan ya. Jadi untuk ban depan belakang belum pernah bocor. Tapi untuk ban belakang itu sudah sering kemasukan apa ya, benda-benda tajam ya, yang kecil-kecil ataupun kemarin yang agak besar. Untungnya itu pakunya agak mereng ya, jadi nggak sampai lurus ke dalam, nggak sampai buat bannya bocor ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih aman. Kemudian di bagian CVT ya, di bagian CVT ini belum pernah dibongkar sama sekali ya. Bahkan kemarin pas di servis kedua ternyata juga nggak dibersihin, harus bersihin sendiri nanti mungkin ya. Untuk pergeredekan ya udah beda dari baru ya, tapi nggak ada yang geredek yang parah. Jadi geredek ringan ya, wajar ya, udah 5000 km belum pernah dibersihin CVT-nya. Dan itu termasuk udah ini juga ya, tahan juga ya teman-teman ya. Untuk di bagian oli juga saya lupa. Pokoknya saya ganti oli sekitar 1000-an kilometer ya, karena saya domisilinya tuh di daerah pegunungan dan motor ini sering dibawa jauh. Pokoknya pemakaian berat ya, terhitung pemakaian berat motor ini. Jadi saya ganti oli di 1000-an kilometer teman-teman. Kenapa saya ganti oli di 1000-an kilometer? Karena ada satu kejadian juga ya untuk motor ini. Saat saya ganti, saat di 1000 km setelah ganti oli, kemudian jalan 1000-an kilometer itu di suatu pagi, itu sekali aja ya, di suatu pagi-pagi besoknya tuh nggak ada lagi teman-teman. Jadi ada di suatu pagi setelah 1000 km motor ini ngebul teman-teman, ngebul tipis ya, nggak yang parah, ngebul tipis itu sekitar 2 detik langsung hilang ya. Jadi itu saya udah lihat polanya itu sekitar di 1000-an kilometer setelah ganti oli teman-teman. Jadi makanya untuk motor ini saya sarankan ganti oli di 1000-an kilometer untuk yang pemakaian berat ya. Untuk yang pemakaian ringan ya mungkin sekitar 1500. Nanti kalian lihat sendiri apakah motornya bakal kejadian hal yang sama atau enggak ya. Ini saya rencana sih akan ganti oli lain ya, nggak pakai Yamaha Loop lagi nanti ya. Untuk ganti yang ini kan udah 5000 ya, kemarin ganti di 4000. Jadi di 5000-an sekarang ini nanti saya akan ganti mungkin oli lain lah. Nanti saya searching dulu ya. Untuk teman-teman yang punya saran silahkan komen di kolom komentar ya. Jadi untuk motor ini udah jalan 5000 km, kelistrikan, body, mesin aman ya semuanya, nggak ada kendala. Pokoknya saya puas ya sama motor ini. Untuk lampu-lampu juga aman semua ya. Untuk BBM juga aman sekali teman-teman. Kalian kalau udah pernah pakai Honda Beat, kalian pakai motor ini nggak kerasa teman-teman. Pokoknya kalian bakal ngerasain hal yang sama. Jadi motor 125 iritnya setara 110 teman-teman. Itu bawa kemana-mana aja kayak bawa Honda Beat, bawa kemana-mana aja nggak takut bensinnya habis. Pokoknya bensinnya nggak habis-habis, gitulah ya. Feelnya itu kurang lebih kayak kita pakai Honda Beat untuk bensinnya. Itu ya yang paling saya suka juga.
Oke teman-teman, segitu aja untuk konten review singkat setelah 5000 km pagi hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share-sharing di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.